Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Semoga semua dalam keadaan baik dan bersemangat hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek penerapan dan evaluasi Quality of Service atau QoS dalam jaringan enterprise. Sebelum ke hasil proyeknya, karena tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Ketut Ananda Darmawati dengan NIM 221509135 dan rekan saya. Nah, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dika Nisani dengan NIM 2150052. Perkenalkan, nama saya Merdeka Ngasapa Restira dengan NIM 125091075. Oke, baik. Itu tadi perkenalan kelompok kami. Selanjutnya, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu pertama mengenai topologi, yang kedua mengenai konfigurasi, yang ketiga mengenai pengujian, yang keempat mengenai identifikasi kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir kami akan memberikan rekomendasi perbaikan. Kita mulai masuk ke materi proyeknya. Nah, Tex Innovator ini adalah perusahaan teknologi informasi dengan 1 kantor pusat dan 2 kantor cabang yang terhubung melalui WAN menggunakan VPN untuk menjaga keamanan data. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai topologi jaringannya. Nah, sudah tampil topologi jaringannya. Topologi jaringan perusahaan dari Tex Innovator ini dirancang untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan manajemen data pada perusahaan dengan perangkat lunak GNS3 yang terdiri dari 1 kantor pusat dan 2 kantor cabang, yaitu cabang 1 dan cabang 2. Router mikrotik pusat bertindak sebagai inti jaringan yang mengelola komunikasi antar cabang dan akses ke internet melalui NAT. Nah, router ini menjadi penghubung utama yang menjamin pertukaran data antar kantor pusat, cabang 1 dan cabang 2. Router mikrotik pusat ini juga bertugas memastikan layanan QoS diterapkan di seluruh jaringan untuk lalu lintas penting seperti VoIP dan video conference. Untuk kantor cabangnya, cabang 1 itu terhubung melalui router mikrotik 1 sebagai router lokal. Nah, kantor ini mengelola berbagai departemen seperti IT, HR, Finance, Marketing, VOV, dan layanan video conference, yang mana setiap departemennya memiliki perangkat tersendiri yang dihubungkan melalui switch. Router ini juga terhubung ke router pusat untuk komunikasi antar lokasi. Untuk cabang 2-nya mirip dengan cabang 1, yang mana cabang 2 menggunakan router mikrotik 2 sebagai router lokalnya untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang mewakili fungsi departemen yang serupa. Nah, semua perangkat di cabang ini terhubung melalui switch ke router tersebut yang selanjutnya terhubung ke router pusat. Untuk mendukung akses internet bagi seluruh jaringan internal, perangkat NAT digunakan yang memungkinkan semua perangkat dalam jaringan terhubung ke internet melalui satu alamat IP publik. Nah, dalam jaringan ini, setiap kantor memiliki switch virtual yang menghubungkan perangkat-perangkat pengguna akhir seperti VC dengan router lokal mereka. Topologi ini juga memanfaatkan cloud untuk menyediakan koneksi internet ke seluruh jaringan. Semua router di topologi ini terhubung melalui jalur komunikasi yang terpusat pada router pusat. Nah, struktur ini memungkinkan transfer data yang terorganisir antara kantor pusat dan kedua cabang, sekaligus memastikan setiap lokasi dapat akses internet melalui router NAT. Terdapat 10 perangkat untuk HR, 20 perangkat untuk IT, 15 perangkat untuk finance, 10 perangkat untuk VoIP, dan 5 perangkat untuk video conference. Selanjutnya untuk konfigurasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Dika, untuk itu dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian konfigurasi untuk jaringan topologi ini. Baik, di sini yang pertama di sini saya menjelaskan untuk konfigurasi dari kantor pusatnya. Di sini pertama-tama kita menampilkan dulu untuk DHCP kliennya. Di sini untuk komennya ini ada uh, IP DHCP klien print. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan untuk status konfigurasi IP, DNS, dan routingnya. Di sini yang pertama kita IP address print dulu untuk melihat IP-nya. Lalu kita IP route print. Selanjutnya kita IP DNS print. Dan untuk ini menambahkan DHCP kliennya. Dan kita bisa melihat DHCP-nya dari IP DHCP client print. Dan kita juga bisa melihat IP address-nya dengan IP address print dan routing juga. Selanjutnya kita cek IP DNS-nya dan kita menguji dengan mengeping Google. Di sini sudah berhasil dilihat ping-nya untuk google.com. Selanjutnya kita menentukan IP address statis untuk mengatur NAT dan menambahkan DHCP server di beberapa interface untuk subnet yang berbeda. Di sini yang pertama kita masukkan IP address 1/1 untuk Ether 2 dan 1/1 Ether 3. Selanjutnya kita eh, menambahkan ini untuk firewall-nya. Selanjutnya kita kan set untuk IP selanjutnya itu untuk IP Ether 4 sampai ke IP untuk Ether 9 untuk di pada pusatnya. Selanjutnya untuk cabang 1 kita mengkonfigurasi IP address, gateway, NAT, DNS, serta DHCP server pada setiap interface untuk mendukung koneksi internet dan jaringan lokal. Ini kita pertama menambahkan untuk Ether satunya, ini address-nya 1.2, dan gateway-nya kita atur root gateway-nya 1.1 sesuai dengan pada pusat tadi. Dan kita eh, bang ini untuk DNS-nya. Jadi kita ping. Ini sudah berhasil ping. Untuk ping Google juga sudah berhasil. Selanjutnya kita untuk IP firewall-nya kita menambahkan untuk Ether 1. Dan kita juga menambahkan IP address untuk Ether 2 dan selanjutnya untuk Ether 7. Begitu juga untuk cabang 2 itu sama penjelasannya. Dan kita yang terakhir itu untuk eh, menambahkan IP dari Ether 2 ke Ether 7. Akhirnya kita eh, kita mengverifikasi lalu lintas dengan Megal pada Windows Server di Winbox. Pertama untuk VoIP-nya. Di sini yang pertama untuk chain-nya pada Megal kita memasukkan chain-nya itu forward, itu protokolnya UDP, dan distance importnya itu 5060. Inilah pada bagian action, kita actionnya kita mark paket dan uh, new paket marknya kita buat VoIP underscore traffic. Nah, ini untuk video conferring. Di sini chainnya juga sama forward dan protokolnya ini TCP dengan destination port 443,8801/8802. Kemudian pada action untuk actionnya kita mark paket dan new paket marknya kita buat video underscore traffic. Kemudian untuk HTTPS ini kita chainnya kita sama forward juga protokolnya TCP dan portnya ini ada 80,443. Sebenarnya untuk actionnya sama mark paket dan new mark paketnya kita buat web underscore traffic. Dan terakhir untuk streamingnya ini sama chainnya forward juga protokolnya TCP
Destinasi importnya 443, dan ini untuk actionnya mark paket, dan nyoba paketnya streaming traffic. Akhirnya untuk konfigurasi QoS-nya, yang pertama untuk VoIP-nya di sini pada Q Q3-nya kita masukkan nama VoIP traffic, parentnya global. Untuk paket marknya kita void underscore traffic, dan priority ini satu itu yang pertama, dan limit dan max-nya kita atur 1 dan 2 MB. Ya, untuk eh, video conferring, sini namanya juga kita ganti, kita buat video traffic, parentnya global, paket marknya video underscore traffic, sama kayak tadi. Untuk priority ini 2 karena yang kedua, dan limitnya kita buat 2 dan 5 juga. Sebenarnya yang ketiga itu HTTP, yang namanya kita buat web traffic untuk parentnya global, dan paket marknya kita buat web traffic. Rutenya ketiga karena ketiga, dan kita buat limitnya 3 dan 5. Nah, yang terakhir untuk streaming kita buat namanya streaming traffic parentnya global, untuk propertinya 4 karena yang terakhir itu 4, dan limitnya kita buat 4 dan 8. Sebenarnya untuk traffic policingnya kita buat di queue yang simple simple queue. Namun kita menambahkan nama untuk gininya. Kita buat Q1 sampai Q18. Q ini pada komputer di setiap apa namanya? Di setiap kantor pusat dan kantor cabang. Ini untuk IP-nya. Ini yang pertama, ini untuk IP HR yang pertama, dan kita buat seterusnya dari ketiga cabang tersebut. Kita membuat 18 queue totalnya untuk simple queue-nya pada traffic policing. Nah, ini disesuaikan dengan IP yang sudah kita buat tadi, IP-nya. Sini saya coba contohkan salah satu IP yang sudah dibuat ini. Jadi untuk kantor cabang 1 sini, lanjut. Sekarang saya menjelaskan untuk pengujian dari konfigurasi tadi. Pertama, untuk latency atau delay-nya, di sini rata-rata delay yang terlihat itu eh, kita menghitungnya itu dari ini 154 ditambah 66 tambah 120 dan 158. Sini kita dibagi 4, dan kita dapat rata-rata itu untuk 124,5. Nah, untuk variasi delay-nya kita dapat 154 dikurangi 124,5 ditambah 64 tambah 66 kurang 124,5 ditambah 120 kurang 124,5, dan ditambah 158 dikurang 124,5. Untuk variasi delay-nya 0, ini indeksnya 4, itu sangat bagus. Tentunya untuk jitternya, untuk menghitung jitternya kita rumusnya variasi delay dibagi total paket yang diterima. Sini jitternya 0 per 4. Di sini indeksnya itu 4 juga, itu sangat bagus. Tentunya ini untuk paket loss-nya dan throughput-nya. Di sini untuk menghitung throughput-nya kita menggunakan jumlah data yang diterima atau KB per lama pengiriman data. Di sini terdapat uh, jumlah data yang diterima itu ada 99 KB, 90 KB, dan 799 lama pengirimannya S-nya. Dan terdapat throughput itu 1,25. Ini indeksnya 3, yaitu bagus. Maksudnya hasil QoS-nya, nilai QoS itu rumusnya delay tambah jitter tambah paket loss tambah throughput per 4. Jadi nilai QoS-nya itu 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3 per 4. Jadi hasil nilai QoS-nya itu 3,37, yaitu indeksnya memuaskan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gangga.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mengidentifikasi dari sebuah kelebihan dan juga kelemahan. Yang pertama itu ada juga kelebihan atau dan kelemahan dari topologi. Yang di mana dalam sebuah sistem jaringan, setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan implementasi. Topologi jaringan ini yang terstruktur dan rapi memungkinkan manajemen jaringan yang lebih mudah, terutama dengan pembagian fungsi jaringan yang jelas. Selain itu, topologi ini memiliki keandalan yang tinggi karena sistem dapat bekerja dengan stabil dan mendukung pengembangan atau scalability yang memungkinkan jaringan diperluas sesuai dengan kebutuhan. Adapun juga keunggulan lain adalah konektivitas yang baik ke NAT atau internet, yang dimana mempermudah akses jaringan publik. Namun, topologi ini juga memiliki beberapa kekurangan ataupun kelemahan. Seperti contoh adanya single point of failure, yang dimana kegagalan pada satu komponen utama dapat menyebabkan sebuah gangguan total pada jaringan. Dan itu adapun juga kurangnya fitur load balancing, yang dimana membuat pembagian beban jaringan kurang optimal. Dan eh, dalam keamanan pada NAT juga menjadi isu jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Kompleksitas konfigurasi menjadi tantangan lain yang membutuhkan keahlian teknis dalam sebuah pengolahan. Selanjutnya, adapun dari sebuah konfigurasi router mikrotik, yang mana selain topologi tadi, konfigurasi jaringan juga memainkan peran penting dalam keberhasilan sebuah operasional jaringan. Konfigurasi yang baik memungkinkan segmentasi jaringan yang jelas, sehingga meningkatkan sebuah keamanan dalam dan efisiensi. Koneksi terpusat menggunakan NAT memberikan kemudahan dalam mengatur konektivitas masuk dan keluar jaringan. Sementara penggunaan DHCP Shaper mempermudah distribusi alamat IP secara otomatis. Redundansi antar router pusat dan cabang menjadi solusi untuk menjaga kelangsungan jaringan saat terjadi kegagalan pada salah satu bagian. Selain itu, konfigurasi juga dirancang dengan baik yang memberikan fleksibilitas dalam pengembangan jaringan di masa depan. Namun demikian, konfigurasi jaringan juga memiliki kelemahan, seperti penggunaan NAT yang berlebihan yang dapat mempengaruhi performa jaringan. Kurangnya redundansi pada Internet Gateway juga menjadi kelemahan signifikan, karena kegagalan pada gateway utama akan mengakibatkan terputusnya akses internet. Di sisi lain, kompleksitas pengelolaan routing memerlukan tenaga ahli yang berpengalaman, dan sistem ini terkadang kurang memberikan keamanan tambahan jika tidak dilengkapi dengan mekanisme perlindungan yang memadai. Distribusi subnet yang tidak merata juga dapat mengganggu sebuah efisiensi dalam jaringan. Selanjutnya, adapun kelemahan dan juga kelebihan pada sebuah pengujian. Pengujian jaringan ini merupakan langkah penting untuk memastikan kinerja sistem berjalan sesuai dengan harapan. Pengujian memberikan kelebihan seperti kemampuan mengukur bandwidth yang berguna untuk mengetahui kapasitas jaringan. Selain itu, hasil hasil pengujian cenderung stabil dan konsisten, sehingga data yang diperoleh dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian penggunaan alat atau metode pengujian juga menjadi nilai tambah karena mempermudah pengguna dalam mendapatkan sebuah hasil. Meski begitu, pengujian jaringan ini juga memiliki sebuah kekurangan ataupun kelemahan, yang dimana pengujian ini biasanya terbatas pada jaringan lokal, sehingga tidak selalu mempresentasikan kondisi jaringan secara keseluruhan. Bandwidth yang diuji mungkin tidak mencerminkan kapasitas maksimum jaringan, dan beberapa alat pengujian tidak mampu mengukur latensi secara detail, sehingga sebuah informasi terkait keterlambatan pengiriman data mungkin kurang akurat. Nah, selain itu, hasil pengujian seringkali bergantung pada konfigurasi jaringan, sehingga kurang cocok untuk sistem yang belum terstruktur dengan baik. Selanjutnya, adapun rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu ada mengatasi single point of failure, yang dimana
untuk mengurangi risiko single point of failure pada jaringan diserang untuk mengimplementasikan redundansi pada infrastruktur jaringan. Penambahan failover router atau gateway tambahan dapat membantu memastikan bahwa jaringan tetap berjalan meskipun terjadi kerusakan pada perangkat utama. Yang kedua itu ada optimalisasi load balancing, yang dimana kurangnya load balancing dalam jaringan dapat diatasi dengan menerapkan PCK atau Power Connection Queuing pada QoS. Teknik ini membagi ilmu lalu lintas berdasarkan koneksi pengguna sehingga distribusi bandwidth menjadi lebih merata, terutama untuk aplikasi yang memerlukan kapasitas besar seperti video conferencing dan web. Yang ketiga itu ada peningkatan keamanan pada NAT. Nah, untuk mengatasi kekurangan keamanan pada NAT, penting untuk menerapkan firewall rules yang lebih ketat. Misalnya, hanya lalu lintas saja yang dapat diizinkan yang dapat melewati NAT. Yang keempat itu simplifikasi konfigurasi kompleks, yang dimana kompleksitas konfigurasi dapat diminimalkan dengan menggunakan template-based configuration management tools seperti Ansible atau Microtix API untuk otomatisasi konfigurasi router. Yang kelima itu ada mengoptimalkan pengujian jaringan, yang dimana pengujian jaringan yang terbatas pada jaringan lokal dapat diperluas dengan simulasi skenario yang lebih realistis. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nanda. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih. Baik, untuk itu saya akan melanjutkan menjelaskan rekomendasi perbaikan untuk penerapan dan evaluasi QoS. Yang selanjutnya itu yang keenam, yaitu mengatasi ketidakseimbangan subnet, yang mana ketidakseimbangan alokasi subnet dapat diperbaiki dengan menerapkan perancangan IP yang lebih statis, misalnya menggunakan CDR. Yang ketujuh yaitu meningkatkan redundansi pada Internet Gateway. Nah, dengan memanfaatkan dua penyediaan layanan internet ISP, jaringan dapat beralih otomatis ke jalur alternatif jika salah satu ISP mengalami gangguan, sehingga konektivitas tetap terjaga. Yang kedelapan, yaitu strategi keamanan tambahan. Untuk memperkuat keamanan jaringan, penerapan fitur seperti Intrusion Detection and Preparation System atau IDPS dapat menjadi pelengkap. Yang kesembilan, yaitu meningkatkan skalabilitas jaringan. Untuk mendukung pertumbuhan jaringan di masa depan, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi seperti Software Defined Networking atau SDN yang memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih fleksibel dan efisien. Yang terakhir, rekomendasi terakhir yaitu dokumentasi yang lebih sistematis. Nah, agar konfigurasi dan pengelolaan QoS lebih terorganisir, penting untuk membuat dokumentasi yang sistematis mencakup konfigurasi jaringan, kebijakan QoS, serta hasil pengujian. Dokumentasi ini akan mempermudah proses troubleshooting dan memberikan referensi yang jelas bagi administrator di masa mendatang. Next. Nah, sekian presentasi proyek dari kami. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan. Topologi jaringan yang dirancang dalam makalah ini telah berhasil mendemonstrasikan penerapan dan evaluasi quality of service atau QoS untuk mendukung kebutuhan operasional jaringan enterprise secara optimal. Implementasi QoS dengan prioritas pada layanan kritis seperti VoIP dan video conferencing memungkinkan efisiensi komunikasi dan manajemen data di berbagai lokasi operasional termasuk kantor pusat dan kantor cabang. Dengan struktur jaringan berbasis router mikrotik dan pengelolaan bandwidth yang terorganisir. Sistem ini mendukung kestabilan jaringan meski terjadi lonjakan lalu lintas. Nah, meskipun terdapat tantangan seperti kompleksitas teknologi dan risiko kegagalan sistem terpusat, solusi yang diusulkan termasuk redundansi, keamanan basis net, dan pengembangan keahlian tim IT mampu memitigasi potensi masalah. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mempertahankan kualitas jaringan yang stabil, efisien, dan tangguh, sekaligus mempersiapkan diri untuk adopsi teknologi masa depan seperti SDN dan 5G. Keseluruhannya, penerapan QoS dalam jaringan enterprise ini tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga memberikan dampak positif pada produktivitas dan kepuasan pengguna, menjadikan solusi strategis di era digitalisasi. Next. Nah, dengan demikian berakhir sudah presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah bersedia meluangkan waktu untuk menonton video kami. Sebagaimana dimulai dengan salam, kami juga akan menutupnya dengan salam.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni.